Jam Sostek, dalam rangka menekan penyebaran virus corona dengan social distancing dan work from home, BP Jam Sostek berusaha mengoptimalkan layanan dan operasional dengan prosedur pelayanan tanpa kontak fisik atau kita sebut aja lapak asik. Jadi Sobat BP Jam Sostek masih bisa kok mendapatkan layanan walaupun tanpa kontak fisik. Prosedur lapak asik untuk JHT. Klaim JHT wajib dilakukan dengan antrian online melalui link antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi mobile BPJS TKku. Pastikan data yang diisi sudah benar ya. Setelah menerima bukti antrian online di email, scan dan unggah dokumen yang dibutuhkan, yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan yang asli atau kartu digital yang dicetak, KTP dan kartu keluarga, paklaring atau surat keterangan kerja, buku rekening aktif, foto diri terbaru tampak depan, formulir JHT yang sudah diisi lengkap termasuk tanda tangan, NPWP untuk saldo di atas 50 juta rupiah. Semua dokumen yang masuk dan diterima akan diverifikasi oleh petugas BP Jam Sostek dan dilakukan proses konfirmasi. Jadi pastikan alamat email, WhatsApp, telepon yang disampaikan sudah benar dan aktif selama proses pengajuan klaim. Nah, untuk yang gagal mengunggah dokumen, jangan khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang yang dipilih sesuai jadwal antrian online dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. Kami akan melakukan tindakan preventif seperti pengecekan suhu tubuh dan penyediaan hand sanitizer. Langkah selanjutnya, petugas akan melakukan pengecekan sesuai jadwal antrian online. Untuk itu, ketika datang, petugas keamanan yang bertugas akan memastikan kesesuaian nama dan tanggal booking antrian online. Apabila sudah sesuai, dokumen akan dimasukkan ke dalam Dropbox. Kemudian petugas akan menginformasikan status pengajuan klaim melalui data kontak yang telah kamu berikan. Bagi kantor cabang yang tidak memungkinkan untuk menerima dokumen masuk ke dalam Dropbox, maka petugas BP Jam Sostek yang akan menghubungi kamu. Prosedur klaim JKK yaitu perusahaan atau pusat layanan kecelakaan kerja dapat mengirimkan dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang ataupun ke KCP. Prosedur klaim JKM yaitu ahli waris bisa langsung membawa dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang atau KCP dengan mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan. Prosedur klaim JP. Peserta atau ahli warisnya bisa langsung membawa dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang atau KCP dengan mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan. Untuk konfirmasi JP berkala akan dilakukan melalui video call oleh petugas layanan di kantor cabang atau KCP kepada penerima manfaat. Jadi jangan khawatir, BP Jam Sostek tetap memberikan layanan. Dan untuk proses klaim lebih lancar, ingat 3P. Pastikan dokumen sesuai persyaratan, valid dan lengkap. Pastikan nomor telepon, WhatsApp dan email masih aktif selama proses pengajuan klaim. Pastikan belum bekerja kembali dan terdaftar sebagai peserta aktif BP Jam Sostek. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor layanan masyarakat 175, website www.bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi BPJS TKku dan akun resmi sosial media BP Jam Sostek. Yuk, kita sama-sama stop penyebaran virus corona dan dukung gerakan social distancing dengan lapak asik. Dipersembahkan oleh BP Jam Sostek. Pandemi COVID-19 membangkitkan era baru yang membuat seluruh entitas harus beradaptasi. Jajaran insan BP Jam Sostek telah siap menerapkan pelayanan tanpa kontak fisik atau lapak asik klaim JHT, baik melalui kanal online, klaim kolektif maupun offline. Konsep lapak asik online dilakukan secara daring sepenuhnya dengan mengakses laman antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id sebagai pilihan yang paling direkomendasikan karena aman dan nyaman bagi peserta. Lapak asik kolektif diterapkan khusus bagi peserta yang mengalami PHK massal dengan bantuan perusahaan untuk memproses administrasi klaim JHT secara kolektif. Lapak asik offline adalah layanan luring BP Jam Sostek dengan protokol kesehatan ketat yang berlaku di kantor cabang seluruh Indonesia. Pelaksanaannya tanpa kontak fisik langsung antara peserta dengan petugas Customer Service Officer karena hanya melalui layar monitor dan terhubung secara video conference. BP Jam Sostek juga meningkatkan kecepatan proses pelayanan dengan metode one-to-many. Satu Customer Service Officer melayani 4 sampai dengan 6 peserta sekaligus sehingga lebih produktif dan tetap aman.
Penyebaran virus COVID-19 harus ditekan. Seluruh konsep lapak asik didedikasikan tanpa adanya kontak fisik langsung antara petugas BP Jam Sostek dengan peserta. Inovasi pelayanan BP Jam Sostek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan di masa pandemi serta menyambut era new normal. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Padriani dalam Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi berbincang layanan bisnis. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber via Zoom, ya ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Pak Andri Rubiantara. Pak Andri, apa kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Rizky? Alhamdulillah baik Pak, meskipun cuaca sekarang sedang tidak baik-baiknya ya Pak, kondisi kita harus tetap fit ya Pak. Cuaca mendung terus. Iya. Bapak, selama ini apa kesibukannya nih, Pak? Kesibukan saya bekerja di kantor. Iya. Karena kan sejak COVID ini kita juga agak terbatas ketika kita berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal gitu ya. Jadi kita secara internal yang jelas kita bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada peserta yang hadir ke sini ya. Kemudian kalau untuk sosialisasi mungkin kita agak terhambat ya dengan kondisi COVID-19 seperti ini sekarang. Nah Pak, terkait dengan pandemi COVID-19 ini kan Pak pastinya memukul segala usaha ya Pak. Satu di antara dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal dengan BP Jam Sostek saat ini, Pak, apakah sudah terjadi klaim peningkatan jaminan hari tua atau JHT-nya, Pak? Ya, Mbak Rizky, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, tentunya kalau kita bicara mengenai klaim di BPJS Ketenagakerjaan, kalau kita melihat tren yang terjadi dari sejak Januari sampai dengan Juni semester pertama, mungkin perlu saya sampaikan bahwa yang terlihat sedikit terjadi penurunan itu pada saat di bulan April. Karena di bulan April ini kenapa agak sedikit menurun? Saya pikir setelah kita analisa, dimungkinkan peserta-peserta ini patuh terhadap protokol yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat di kota Pontianak ini, ketika COVID ini mulai mewabah, jalanan sepi gitu ya. Mungkin kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang ada. Nah, namun demikian bukan berarti BP Jam Sostek ini tidak melayani peserta. Ada peserta yang hadir ke kita juga menanyakan informasi. Kemudian juga kita sudah mulai mengarahkan, artinya bukan berarti dengan adanya COVID ini BP Jam Sostek berhenti melayani peserta, tidak seperti itu. Kita juga sudah mulai pada saat itu meminta kepada peserta kita lebih banyak mensosialisasikan agar mengajukan ini melalui proses online, kepada BP Jam Sostek. Kalau dilihat dari tren wilayah Kalimantan Barat, tentunya kan pengambilan JHT ini bisa dicairkan itu setelah yang bersangkutan berhenti bekerja, kemudian menunggu 1 bulan. Jadi 1 bulan kemudian mereka baru bisa mencairkan dana JHT-nya. Nah, kalau lihat dari tren di bulan April agak menurun, tapi sekarang sudah mulai jauh meningkat. Kalau saya lihat di semester pertama ini, berdasarkan data yang ada di kita itu, kita sudah membayarkan klaim kepada 16.575 peserta sepanjang semester pertama.
dengan nilai nominal 149 miliar 190 juta rupiah. Jadi ini kalau dirata-ratakan itu nominal dengan jumlah peserta rata-ratanya itu 8 sampai 9 juta per orang, rata-rata ya. Per orangnya ya Pak. Nah Pak, terkait dengan tema kita hari ini Pak, BPJS Ketenagakerjaan permudah klaim JHT dengan layanan tanpa tatap muka. Saya ingin menanyakan nih Pak, kan saat ini BP Jam Sostek membuka layanan tanpa kontak fisik atau yang dikenal dengan lapak asik ya Pak. Nah, di Pontianak sendiri Pak, apakah sudah menerapkan pelayanan dengan mengedepankan semangat protokol kesehatan COVID-19 Pak, kalau di Pontianak sendiri? Kalau itu pastinya kita patuh terhadap peraturan pemerintah, kan itu ya. Jadi Mbak Rizky, kalau kita bicara lapak asik ini kan pengembangan. Jadi memang kita setiap saat berinovasi bagaimana kita lebih mudah, lebih cepat melayani kepada pelayanan kepada peserta. Khususnya klaim jaminan hari tua ini kan yang penting ada 3 prinsip. Yang pertama itu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Jadi kalau kita bicara tepat sasaran itu betul-betul orang yang dipastikan yang menerima itu yang berhak. Kemudian kalau tepat waktu kita punya SLA untuk penetapan pembayaran jaminan hari tua. Kemudian tepat jumlah sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan dan peserta kita berikut dengan pengembangan. Nah, lapak asik ini adalah pengembangan salah satu inovasi dari BP Jam Sostek ketika virus ini mulai mewabah, COVID-19 ini mulai mewabah. Jadi kita ada yang namanya lapak asik. Dan ini wajib dilaksanakan di seluruh kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi seluruh kantor cabang BP Jam Sostek di Indonesia itu wajib melaksanakan yang namanya lapak asik, pelayanan tanpa kontak fisik. Gitu. Nah Pak, apakah ada prosedur yang lebih detail Pak untuk dilakukan sebelum menyerahkan dokumen gitu Pak? Atau ada dokumen yang harus disiapkan oleh masyarakat yang ingin mengklaimnya gitu Pak? Ya, jadi kita bicara lapak asik, lanjut lapak asik dulu ya. Nah, jadi lapak asik ini kita melihat dari tiga hal. Yang pertama itu ada physical evidence, kemudian ada proses, ya. Physical evidence, proses, dan people. Nah, ketika physical evidence, kita diwajibkan nih. Yang pertama, kita diwajibkan oleh manajemen bahwa himbauan terkait mengenai protokol COVID-19. Ada masker, kemudian ada cuci tangan, nah kemudian ada himbauan-himbauan yang lainnya ya, termasuk di situ ada persyaratan, kemudian di situ di dalamnya juga ada protokol untuk COVID-19 termasuk cuci tangan. Jadi itu di bagian luar kalau kita bicara physical evidence. Kemudian di dalamnya juga sama, kita juga di dalam ruangan pelayanan ini tidak boleh lagi berdesak-desakan oleh banyaknya tamu. Kemudian kita batasin, untuk Kalimantan Barat kita batasin, tamu yang biasanya di dalam itu 60 orang, sekarang di dalam itu yang menunggu hanya sebanyak 14 orang. Kemudian ada namanya lapak asik one to many, metode one to many, itu ada 12 PC yang siap melayani peserta. Nah, kemudian ada penyekatan antara ruangan pelayanan dengan ruangan CSO kami. Jadi kita sekat, jadi betul-betul tidak ada kontak fisik secara langsung antara peserta dengan petugas kami. Nah, kami mewajibkan kepada peserta ketika mereka masuk ke halaman kami, itu sudah ada petugas yang mengecek, jadi kami tidak memperkenankan peserta masuk tanpa menggunakan APD, minimal masker. Jadi pesertanya juga harus pakai APD ya Pak? Wajib, kalau itu wajib, karena kita kan patuh terhadap protokoler dari, apalagi Pak Gubernur juga kan fokus sekali nih terhadap penanganan COVID-19. Jadi kita alurnya seperti itu, kita cuci tangan, kemudian peserta itu dicek persyaratan ya awalnya ya. Nah kemudian melakukan antrian yang sudah disusun sesuai dengan himbauan untuk physical testing. Nah ini peserta yang hadir
peserta yang hadir ke kita. Sebetulnya kita berharap peserta ini mengajukan itu nggak perlulah hadir ke BP Jam Sostek, tapi peserta itu cukup di rumah aja, nggak perlu hadir. Tapi ternyata setelah kita komunikasi dengan beberapa tamu gitu, mungkin ada kepuasan tersendiri ya. Peserta ini dia sudah daftar online, sudah oke, tapi hadir juga ke kantor. Dan kita tidak mungkin juga tidak melayani mereka gitu ya. Nah, memang di dalam lapak asik ini, pelayanan portal fisik ini, kita sarankan peserta betul-betul bisa melakukan klaim melalui yang namanya media online. Nah, kemudian kadang-kadang masih ada peserta dan kami juga tetap melayani peserta yang hadir, cuman ada batasan. Artinya batasan-batasan ini yang kita berharap nanti masyarakat ini betul-betul terbiasa dengan media online yang disiapkan oleh BP Jam Sostek. Jadi itu. Jadi kami juga tentunya kepada peserta yang hadir, kami juga prioritaskan nih yang namanya orang hamil, kemudian ada yang orang tua, jadi ada jalur-jalur khusus lah untuk mereka gitu. Jadi Pak, yang udah datang ke kantor, apakah nanti mereka diajarkan lagi atau disuruh pulang kembali Pak ke rumah? Jadi gini Mbak Rizky, yang pertama prinsipnya kami menghimbau kepada peserta itu untuk mengajukan melalui media online, jadi nggak perlu datang kan. Tapi kita juga tidak diperkenankan ketika kita ada peserta yang hadir, apalagi di sini letak geografisnya Kalimantan Barat itu luar biasa. Kadang-kadang ada peserta dari Mempawah misalnya hadir ke Kalimantan, ke Pontianak. Mempawah Pontianak butuh waktu sekitar 2 jaman ya, 2 jam lebih ya dari Mempawah. Kan kita juga harus punya empati itu. Jadi kita tetap berkewajiban untuk melayani peserta. Hanya memang kita akan prioritaskan peserta yang mengajukan melalui media online. Gitu. Nah Pak, apakah ada Pak dokumen-dokumen khusus yang perlu disiapkan untuk mendaftar ke BP Jam Sostek ini Pak? Di lapak asiknya sendiri? Untuk peserta yang mengajukan klaim JHT ya. Ya. Jadi kalau persyaratan sama seperti sebelumnya, hanya berbedanya ada bentuk fisik dan ada bentuk dalam bentuk upload data. Jadi kalau kita bicara persyaratan, bicara proses mengenai online ya. Kalau kita bicara mengenai tadi lapak asik yang mengajukan melalui online itu, jadi peserta itu bisa mengajukan antrian online, bisa melalui aplikasi BPJS TKku, kemudian bisa juga melalui website kita, yaitu antrian bpjskendaraan.go.id. Jadi di situ peserta mendaftar antrian online, kemudian melakukan pengisian identitas peserta, nanti mengisi identitas yang bersangkutan. Nah, kemudian peserta mengisi identitas dan peserta juga nanti proses upload data, upload persyaratan. Di antaranya itu yang pertama wajib persyaratan itu KTP, kemudian ada kartu keluarga, kemudian pastinya kartu BPJS Ketenaga BP Jam Sostek, kemudian buku rekening yang bersangkutan, kemudian surat keterangan berhenti bekerja, kemudian formulir dan foto yang terbaru. Jadi peserta wajib mengupload itu. Nah, kemudian nanti peserta juga akan dikonfirmasi oleh petugas kami. Jadi nanti peserta itu akan mendapatkan email dari kami terkait mengenai panggilan tersebut. Kemudian nanti kami ada petugas yang melakukan proses verifikasi melalui video call kepada yang bersangkutan, jadi kepada peserta. Jadi yang penting itu prinsipnya betul-betul klaim yang ditetapkan oleh BP Jam Sostek itu tepat sasaran terhadap penerima yang betul-betul berhak. Jadi harus ya Pak, tetap sasaran dan tetap sehat di rumah juga pastinya. Nah, jadi kan harapan kita itu, harapan BP Jam Sostek, bagaimana peserta dapat mencairkan haknya, namun peserta juga tetap sehat dengan mengikuti protokol yang ada, kan itu ya. Oke nih Tribuners, kita udah mendengar penjelasan mengenai cara mengklaim dengan lapak asik ini ya Pak.